Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pada topik kedua, ya, tentang pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan. Pembahasan ini mencakup bahwa bagaimana cara menilai, cara menghitung pajak terutang, bagaimana apa yang dimaksud dengan nilai jual objek pajak atau NJOP, dan apa yang dimaksud dengan nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau PKP, serta sanksi dan keberatan PBB P2. Selanjutnya adalah NJOP. NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bila mana tidak terdapat transaksi jual beli, nilai jual objek pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain, atau nilai perolehan baru, atau nilai jual objek pengganti. Jadi intinya bahwa NJOP ini adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Wajar artinya tidak di-up, tidak diturunkan, ya, artinya secara wajar. Misalnya harganya 1 juta, ya, memang ditentukan sejauh besar 1 juta dari kewajaran tersebut. Selanjutnya adalah tadi bisa juga ditetapkan melalui nilai jual pengganti. Artinya bahwa ini ada suatu metode atau pendekatan penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut. Misalnya dari penjualan itu adalah berupa tanah bangunan sebesar 1.000. Terus ada nilai lainnya, ya, yang bisa memproses itu misalnya 1.200.000, sehingga akan didapat bahwa nilai penggantian 1,2 atau 1.200. Ya. Kemudian adalah nilai perolehan baru. Ya, ada suatu pendekatan metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek pajak tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi objek pajak. Jadi ini adalah perolehan baru, ya. Ketika membangun suatu bangunan, ya, ada RAB-nya dan ada realisasinya seperti apa. Nah, ini ketika sudah ditetapkan dan realisasinya misalnya RAB-nya misalnya 1 juta, ternyata pelaksananya 1.500.000, maka yang menjadikan juga adalah 1.500.000. Nah, baru dikurangkan dengan penyusutan, ya, yang ditetapkan disesuaikan dengan metode penyusutan, ya. Nah, itu baru dikurangi, maka akan didapat bahwa itu nilai perolehan baru. Selanjutnya ada perbandingan harga, yaitu membandingkan, ya, objek lain yang sejenis. Adalah suatu pendekatan atau penentuan nilai jual objek pajak dengan cara membandingkan dengan objek pajak lainnya yang sejenis, yang letaknya berdekatan dan fungsi sama dengan pajak diketahui harga jualnya. Artinya bahwa misalnya di suatu komplek ada sama-sama tipe 36, ya, itu akan ditetapkan bahwa membandingkan harga yang di jalan A, di komplek A, di jalan B, itu akan dibandingkan berapa harganya. Itu bisa seperti itu. Ketentuan lainnya adalah nilai objek pajak merupakan dasar pengenaan pajak PBB. Jadi sebagai dasar untuk penetapan DPP PBB. Kemudian NJOP ini merupakan hasil penjumlahan dari NJOP bumi dan bangunan. Penilaian objek pajak untuk penetapan ini dilakukan oleh penilai pajak. Jadi bukan oleh kita, tapi ada penilai pajaknya atau appraisal. Kemudian pada dasarnya penetapan nilai jual pajak adalah 3 bulan sekali. Namun demikian 3 tahun sekali. Namun demikian
itu tidak menutup kemungkinan untuk 1 tahun sekali, tergantung dari pertumbuhan dari suatu objek pajak itu sendiri. Ya, dalam menetapkan nilai jual, Menteri Keuangan mendengarkan pertimbangan gubernur serta memperhatikan asas asesmen. Nah, NJOP PKP adalah besaran nilai yang merupakan batas tertinggi nilai jual objek pajak yang tidak dikenakan pajak. Menurut pasal 77 ayat 4 ya, Undang-Undang PRD ya, atau PDRD itu adalah mengatur tentang nilai jual objek pajak tidak kena pajak ditetapkan paling rendah 10 juta ya untuk setiap wajib pajak. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk lebih daripada itu, tergantung dari darahnya. Tapi ini kan batas rendah ya. Selanjutnya adalah contoh bagaimana menghitung pajak terutang PBB P2. Ya, misalnya Tuan Amren itu mempunyai tanah atau bumi dan bangunan di Gambir dan Kecamatan Pasar Minggu. Nah, nilai objek dari pajak dari NJOP buminya yang di Gambir adalah 500 juta dan bangunannya adalah 1,4 M ya, 1,4 M. Nah, sehingga NJOP untuk bumi items adalah 500 ditambah dengan NJOP bangunan 1,4 ya. Sehingga ditemukan dasar pengenaan pajaknya adalah 1,9. Nah, dari 1,9 menurut informasi ketetapan dari pemerintah daerah tersebut bahwa NJOP PKP adalah sebesar 15 juta. Sehingga dari 1,9 M ini dikurangi 15 juta atau 1,885 juta. Ya. Selanjutnya adalah Kecamatan Pasar Minggu ya. Mulai NJOP-nya adalah 80 juta. Sedangkan NJOP bangunannya adalah 1,5. Sehingga NJOP untuk perhitungan pajaknya adalah 80 juta ditambah 1,5 M atau 1 juta, 580 juta. Ya. Sehingga, nah untuk NJOP TKP hanya dilakukan untuk satu wajib pajak karena wajib pajak tersebut mempunyai 2, maka yang keduanya adalah tidak dihitung, tidak diberikan NJOP TKP sehingga 0, sehingga tetap mempunyai nilai jual pajak untuk perhitungan pajaknya adalah 1,58 M. Nah, besarnya PBB terutang untuk tanaman untuk pemilikan tanah dan bangunan di Kecamatan Gambir adalah 0,1 dikali 1,885 M ya atau 1.885 juta ya. Besaran PBB P2 terutang Arman yang pemilikan tanah bangunan di Kecamatan Pasar Minggu adalah 0,1 atau 1,580 juta. Selanjutnya, contoh yang kedua adalah Tuan Abdi yang punya pajak sebagai berikut ya. Nanti dari kita hitung ya, dari perhitungan ini maka tanahnya tadi 1.000 dikali 1,5 M atau 1,5 juta ya sama dengan 1,5 M. Bangunan ya. Tanah totalnya adalah 3,72 atau M ya. 3,72 M. Sehingga sedangkan NJOP TKP-nya adalah 15 juta, sehingga NJOP perhitungan pajak terutangnya adalah
M. Nah, kebetulan tarif pajaknya adalah PBB-nya adalah 0,2 dikali 3,5 sehingga nilainya adalah 6.115.000. Sanksi. Sanksi administrasi adalah pengenaan denda atau bunga atas ketidakpatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban administrasi perpajakan. Artinya kemungkinan ya sanksi administrasi berupa denda atau bunga timbul akibat ya terutangnya tidak atau belum dibayar atau terlambat dibayar yang terdapat dalam SPPT atau SKPD atau STPD dihapuskan. Sanksi administrasi bisa berupa sanksi berupa bunga 2% sebulan ya, dihitung dari pajak yang terutang atau terlambat dibayar dalam jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak, dalam hal jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak terutang tidak atau kurang dibayar, jadi ada kurang bayar. Kedua, SPTPD tidak disampaikan kepada kepala daerah dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya adalah sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPD KBT dalam hal jika ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang. Sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu 24 bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak. Jumlah pajak terutang dalam SKDKB dalam hal jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan. Nah, keberatan adalah sebagai upaya hukum bila timbul sengketa PBB atau P2 antara wajib dengan otoritas pajak. Maka wajib pajak dapat mengajukan keberatan pokok sengketa tersebut meliputi adanya timbulnya kesalahan pada luas objek bumi dan bangunan, timbulnya klasifikasi objek pajak bumi dan atau bangunan, timbulnya kesalahan penetapan pajak terutang, dan terdapatnya perbedaan penafsiran mengenai undang-undang atau aturan pelaksanaan antara wajib pajak dengan otoritas pajak. Pengajuan dari keberatan dapat dilakukan secara perorangan atau kolektif ya untuk jenis SPPT, perseorangan untuk jenis SKPD atau surat ketetapan pajak daerah. Nah, ini pustakanya ya. Nanti bisa dilihat di referensi. Dan sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.